Hi, welcome back to JJ Vlog. Oke, selamat berakhir pekan dan semoga masih semangat dalam menjalani hari-harinya. JJ Vlog mau ngucapin selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh masyarakat Indonesia dan para generasi penerus bangsa. Dan juga selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kepada teman-teman muslim yang memperingatinya. Nah, karena masih dalam suasana Sumpah Pemuda, JJ Vlog mau bahas tentang perjuangan para pemuda bangsa di Kota Payakumbuh. Aku bakalan cerita tentang sejarah Jembatan Ratapan Ibu dan juga perjuangan para pemuda Kota Payakumbuh dan sekitarnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jembatan Ratapan Ibu dibangun setelah Belanda datang ke luar 50-ah. Jembatan ini sekitar 40 meter yang dibangun dengan arsitektur kuno dengan batu merah setengah lingkaran yang direkatkan dengan kapur dan semen tanpa tulang besi. Jembatan ini dibangun oleh para pemuda Kota Payakumbuh dengan kerja paksa. Jembatan ini melintasi batang agam yang menghubungkan pasar Payakumbuh dengan nagari Ayatabi. Jembatan ini menjadi terkenal dan bersejarah karena jembatan ini menjadi tempat eksekusi para pejuang oleh tentara Belanda pada zaman agresi militer Belanda kedua. Kejadian pilu Jembatan Ratapan Ibu ini dimulai dari peristiwa PDRI pada tahun 1948. Pada saat itu Yogyakarta dan Bukit Tinggi diserang secara serentak oleh Belanda dan Belanda membumi hanguskan Bukit Tinggi sehingga mengharuskan para pemimpin dan pejuang kemerdekaan menyingkir ke Halaban dan mendeklarasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang diketuai oleh Syarifuddin Prawira Negara. Pada tanggal 23 Desember 1948, Belanda mulai menduduki Kota Payakumbuh. Nah, pada saat itu bangunan-bangunan penting di Kota Payakumbuh dibumi hanguskan oleh Belanda seperti markas Batalion Singaharau, kantor Bupati, kantor bank, Gonjong Limo, dan pabrik senjata di Kubu Gadang. Belanda mulai menyusun pemerintahannya di Kota Payakumbuh yang kepala pemerintahannya mula-mula adalah seorang kontrolur bernama W.G. Klintz, maaf kalau salah menyebutnya, yang kemudian digantikan oleh Wiwan Pilis yang kantor pemerintahannya berkedudukan di Labuah Baru, kalau sekarang Kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Untuk kepentingan tugas militer, Belanda juga mendirikan sebuah dinas informasi yang disebut dengan Instinctdienst atau ID yang dikepalai oleh Letnan Ova de Strooijer yang lebih dikenal dengan Letnan Ova dan didampingi oleh stafnya yang bernama Sersan Zertscher yang cukup mahir berbahasa Minang. Tugas pokok ID adalah mencari informasi dan keadaan Kota Payakumbuh dan sekitarnya dan juga mencari kekuatan para pejuang Indonesia. Letnan Ova juga memakai kaki tangannya seorang Cina yang terkenal ganasnya bernama Nyolean atau biasa disebut Dean. Namun pemuda Kota Payakumbuh dan sekitarnya tidak tinggal diam. Pada malam hari mulai operasinya dan menyusup serta menyerang pos-pos Belanda, dan pada saat itu tidak sedikit tentara Belanda yang berhasil dibunuh oleh para pemuda. Kemudian Belanda semakin ganas yang mana dia melakukan operasi di siang hari dan para pemuda dan pejuang yang tertangkap pada saat itu digiring ke tengah kota dan ditembak di batang agam. Belanda memperhitungkan pemuda Kotonan Gadang karena daerah seperti Kotonan Ampek dan Labuan Basilan pada saat itu sudah tidak ada lagi pergerakan. Nah, markas utama para pemuda Kotonan Gadang ini adalah Langgar Pandam di pinggir batang agam Balai Cacang. Nah, dari sana mulai dikumpulkan segala senjata rakyat seperti senapan, bedil pemburu, senapan balangsa, dan granat tangan. Para pemuda Kotonan Gadang ini setiap malamnya menggencarkan serangan gerilyanya
dan membunuh serta menyerang semua pos-pos Belanda yang ada. Dan Belanda pun tidak mampu menghancurkan para pemuda Kotonan Gadang ini. Usaha-usaha mereka untuk menggagalkan gerilya Kotonan Gadang ini selalu gagal. Dan akhirnya Belanda naik pitam dan mereka marah. Akhirnya mereka membunuh siapa saja dan mengeksekusinya di jembatan Batang Agam. Dan akhirnya semua para pemuda di kota Payakumbuh menyatukan kekuatan untuk menyerang Belanda. Singkat cerita, pada tanggal 3 Desember 1949, Belanda meninggalkan kota Payakumbuh setelah serah terima dengan Republik Indonesia yang diwakili oleh Mardisun. Semenjak itu, pemerintah 50 kota kembali ke kota Payakumbuh dan juga para pengungsi mereka kembali dengan perasaan gembira bercampur haru. Karena tidak sedikit dari mereka yang telah kehilangan saudara, kehilangan suami serta anak mereka, dan juga rumah-rumah yang telah dibumi hanguskan oleh Belanda. Akhirnya Payakumbuh mulai ramai, banyak orang-orang yang datang ke kota dan banyak juga mereka yang sengaja datang untuk mencari anak, suami, dan kerabat lainnya yang ditangkap oleh Belanda dan ditempatkan di kota. Dan akhirnya setelah kondisi sudah membaik, para ibu dan kaum perempuan datang ke jembatan Agam tersebut, namun mereka tidak menemui keluarga mereka atau bahkan jasad mereka pun tidak mereka temui. Hanya di jembatan itu para ibu-ibu mencurahkan segala kesedihannya, mencurahkan segala rasa kehilangannya atas suami dan anak-anaknya yang telah gugur. Mereka meratapi dan menangisi keluarga mereka yang telah tiada sambil berdoa kepada Allah agar mereka ditempatkan di sisinya. Lalu banyak orang yang lewat di jembatan Agam tersebut melihat kejadian para ibu yang menangis. Akhirnya jembatan itu disebut jembatan Ratapan Ibu. Nah, itulah kenapa jembatan Agam ini disebut jembatan Ratapan Ibu. Dari tahun ke tahun, jembatan Ratapan Ibu semakin melekat namanya di telinga masyarakat, sehingga pada tahun 1959 Bupati Kabupaten 50 Kota dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-14, nama jembatan Batang Agam diresmikan menjadi jembatan Ratapan Ibu. Jembatan Ratapan Ibu ini menjadi lambang perjuangan dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di daerah Kota Payakumbuh. Patung Ratapan Ibu menjadi ikon dan lambang Kota Payakumbuh hingga saat ini, dan juga menjadi ikon genre Kota Payakumbuh. Nah, demikianlah sedikit cerita tentang sejarah Ratapan Ibu dan perjuangan para pemuda Kota Payakumbuh dalam merebut kemerdekaan. Jadilah pemuda yang bersatu, jadilah pemuda yang bertoleransi, dan jadilah pemuda yang membuat bangga untuk Indonesia. Sekian dulu cerita kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, semoga bisa diambil pelajarannya. Thank you, see you next video.